Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa ada di sini, kami bisa memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan bersama-sama di tempat ini. Beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan kami bisa ada di sini. Bukan satu kebetulan kami masih bisa melayani Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan apabila sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang berbicara di tempat ini. Ke setiap hati kami, Tuhan yang urapi setiap kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, menangkap dengan baik, dengan jelas setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Ya sebelumnya salam kenal dulu nih. Mungkin saya baru juga pertama datang ke tempat ini. Nama saya Joseph. Lengkapnya itu Joseph Christian gitu ya. Jadi terima kasih sebelumnya saya juga udah diundang untuk melayani di tempat ini ya. Tempat ini waktu saya masuk, wah gak nyangka luar biasa, sangat enak, sangat nyaman, sangat indah gitu ya. Bisa memuji Tuhan juga bersama-sama sama tim pelayan. Terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih juga buat Marcia juga yang sudah mengontak saya, udah mengundang ya. Terima kasih buat kesempatannya. Saya udah berkeluarga, udah punya istri, udah punya 2 anak. Tapi nggak kesini bareng-bareng. Dan saya biasa berjemaat itu gereja di GGP Shalom. Bapak Ibu Saudara kalau tahu itu ada di Jalan Semar. Di Jalan Semar dekat Istana Plaza. Di dekat Pajajaran Pasir Kaliki. Nah itu di Jalan Semarnya ada gereja. Gereja Gerakan Pentakosta Shalom. Nah biasanya saya di situ kalau mencari saya tiap minggu pasti ada di situ gitu ya. Nah saya dikasih tema Bapak Ibu Saudara. Judul besarnya itu Sharpen Your Gift gitu ya. Dan ini udah minggu kedua. Minggu kemarin saudara-saudara udah mendengar firman Tuhan, saya udah lihat temanya. Bagaimana kita dapat mengenali karunia yang udah Tuhan kasih kepada kita. Discover your gift gitu ya. Kalau minggu kemarin kita dengar. Nah hari ini kita akan belajar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Untuk kita bisa faithful dan juga skillful dalam kita menggunakan karunia yang ada pada kita. Karena semakin kita jadi orang Kristen yang semakin dewasa, semakin bertumbuh dalam Tuhan, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri lagi fokusnya. Tapi kita harus ambil bagian dalam pelayanan di gereja, di luar gereja, melayani orang-orang. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Kita mau baca bersama-sama ya. Saya undang kita semua buat bangkit berdiri. Kita baca 2 ayat ini bersama-sama ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Silakan duduk saudara. Jadi di dalam ayat ini, Paulus lagi ngingetin Timotius, anak rohaninya, anak didiknya untuk apa? Mengobarkan karunia Allah yang ada padanya. Yang di ayat ini digambarin kayak apa? Kayak api yang harus terus dikobarkan Bapak Ibu Saudara. Gak bisa otomatis tetap nyala besar dengan besar. Gak bisa pasif, gak bisa didiemin doang atau malah dikubur kayak cerita hamba yang dikasih 1 talenta. Tapi ini kalimat aktif, kobarkan. Dan di dalam bahasa Inggrisnya itu bahasanya ini, fan into flame, the gift of God. Fan into flame.
Jadi karunia Allah di sini digambarin kayak api yang harus terus dikobarkan. Kayak api yang harus terus dikipasin. Karunia rohani itu akan menjadi lebih kuat, lebih terang nyalanya, lebih panas baranya. Jadi api yang kecil itu bisa padam kalau nggak dijaga, kalau dibiarin. Tapi kalau kita kipasin terus, jadi bisa lebih besar, lebih terang, lebih panas. Kalau yang pernah api unggun atau pernah barbekyuan mungkin ya, dengan cara tradisional gitu ya, yang pakai kipas. Atau ada yang mungkin beli sate tapi langsung di tempatnya gitu ya, ngelihat tukang sate, nah itu mungkin lebih kebayang. Api yang kecil, yang udah hampir mati, tapi kalau kita kipas-kipas lagi, itu apinya jadi ngebesarin lagi, makin terang. Dan ngipasinnya harus terus-terusan saudara. Gak bisa cuman sekali kipas doang gitu ya. Udah aja diantepin, gak bisa. Kita harus terus kipas. Tangan kanan udah pegal, ganti ke tangan kiri. Tangan kiri pegal, pakai dua-duanya gitu ya. Dua-duanya udah pegal, tarik nafas dulu. Tapi terus, udah gitu dikipasin lagi. Kipas terus. Walaupun sekarang kok udah ada kipas angin tuh. Jadi gak usah capek-capek gitu. Udah ada kipas angin terus ada anginnya. Iya, intinya harus terus dijaga, apinya digedein. Apinya harus tetap nyala. Paulus gak ngomong kalau Timotius itu gak punya apinya atau karunianya. Udah punya karena itu udah Tuhan kasih. Tapi apinya itu harus terus dikobarkan. Harus terus dijaga. Kalau kita ngelihat karunia di dalam bahasa Inggrisnya itu the gift of God. Jadi pemberian dari Tuhan. Saudara-saudara mungkin udah belajar di firman minggu kemarin. Dan karunia yang udah Tuhan kasih ke kita, setiap pelayannya itu masing-masing berbeda-beda. Untuk tugas dan pelayanan yang bisa berbeda-beda. Dengan porsi yang bisa berbeda-beda. Jadi karunia itu adalah pemberian Tuhan. Bukan bawaan dari lahir, bawaan dari orok katanya gitu ya. Bukan. Atau natural dari kita bisa sendiri, udah hebat dari sananya, dari lahir udah jago gitu ya. Bukan, tapi Tuhan memberi karunia itu supaya apa? Kita sanggup menjalankan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan faithful, dengan skillful. Dari Tuhan karunia itu. Bukan dari Paulus juga, walaupun caranya dengan Paulus menumpangkan tangan ke Timotius kata ayat ini. Kadang kita suka keliru berdoa begini, saudara. Tuhan tolong urapi tangan hambamu ini. Dan jemaat Tuhan itu suka terlalu mengagungkan tangan dari seorang hamba Tuhan. Dibesar-besarkan, diagung-agungkan. Harusnya kita berdoanya, Tuhan tolong ulurkan tanganmu. Jadi dari Tuhan. Dari Tuhan. Dan kalau kita lihat Timotius pada saat itu mungkin dikasih karunia buat apa? Buat memimpin, buat menggembalakan, buat mengajar, buat berkhotbah. Untuk jemaat Tuhan yang ada di Efesus waktu itu. Karena karunia itu dipakai untuk menjalankan misinya Tuhan. Buat melayani sesama. Bukan buat kepentingan diri kita sendiri. Bukan supaya dilihat diri sendiri lebih keren gitu, lebih jago. Enggak. Dan bukan karena ini ya udah the gift of God, karunia dari Allah. Jadi ya udah sok gimana Allah aja gitu. Terserah Allah mau ngapain, sok Allah yang gedein lagi apinya. Bukan. Tapi di firman Tuhan kita yang diminta buat kobarkan itu. Ada peran dari kita dalam hal ini, saudara. Tapi Tuhan udah kasih awalnya nih. Ayo kita kembangin. Ayo kita terus kembangin. Gak usah nunggu-nunggu dari Tuhan lagi. Gak usah nunggu, harus ada mujizat apa nih. Atau nunggu-nunggu tanda, nunggu-nunggu hal yang supranatural dulu terjadi dalam hidup kita. Gak usah saudara. Tuhan udah kasih yang kita perlu. Karunia yang dia kasih, gak usah kita banding-bandingin juga sama yang lain. Apa yang ada pada kita, itu yang Tuhan mau kita kembangin. Itu yang harus kita kembangin. Dan bagaimana kita mengobarkannya. Gimana dengan cara apa kita terus kobarkan?
Yang pertama, dengan terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Hidup oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh. Kita ikut pimpinan arahan dari Roh Kudus di dalam setiap bagian dalam hidup kita. Jangan kita abaikan, jangan kita yang memimpin, kita yang ngedrive, kita yang pengen apa, kehendak kita yang jadi, bukan. Tapi hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Kemudian dengan melatih diri kita beribadah. Latihan rohani, disiplin rohani. Kalau kita ngelihat ada orang yang fisiknya bagus, badannya bagus, terjaga, pasti melatih dirinya. Kalau ada yang ototnya besar, six pack perutnya gitu ya. Bukan perut satu buncit gitu, perut bapak-bapak gitu. Bapak-bapak juga bisa six pack sekarang ya. Tapi badannya bagus, terjaga. Lebih bagus badannya, lebih bagus berarti latihannya dan apa yang dia lakuin dalam kesehariannya Bapak Ibu Saudara. Disiplin olahraga, disiplin makan, disiplin latihan program yang dia lakuin, disiplin tidur, disiplin dalam kesehariannya. Disiplin rohani gimana? Apa yang udah kita lakukan sebagai pelayan-pelayannya Tuhan? Latihan rohani melalui doa kita, bukan cuma doa di gereja doang bersama-sama. Doa enggak sebelum kita tidur, bukan sebelum makan doang. Doa enggak sebelum dan setelah kita mengerjakan sesuatu. Dalam keseharian kita, berapa lama kita berdoa? Belajar firman Tuhan, baca Alkitabnya, renungin itu. Ikutin pembinaan yang diadain sama gereja, pendalaman Alkitab. Pelajarin benar-benar firman Tuhan. Tuhan mau ngomong apa kepada saya? Hanya dengan cara kita baca Alkitab kita. Dan kita dalam waktu kita bersyukur, kita menyembah kepada Tuhan secara pribadi. Di dalam waktu kita sendiri masing-masing, bukan cuma di gereja doang. Dan dengan terus digunakan karunia itu di dalam melayani dengan taat, dengan setia, secara tekun kita terus mengembangkan, kita terus memperbaiki, memakainya untuk melayani sesama kita. Di ayat 7 dibilang apa saudara? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Pelayanan kita, baik di gereja maupun di luar gereja, di pekerjaan kita, gak mungkin enggak, pasti ngalamin namanya masalah. Pasti gak mungkin enggak ngalamin sesuatu yang bikin kita gak enak. Rasul Paulus waktu nulis surat ini, bukan nulis di kamar tidur yang ber-AC. Bukan lagi di kafe cantik sambil minum kopi atau matcha latte. Bukan Bapak Ibu, Saudara. Tapi lagi di penjara, gak enak banget. Lagi menderita. Dan dia cerita, ditinggalkan sama rekan-rekan pelayanannya. Dia ditinggalin. Dan Paulus lagi mau dihukum mati sebentar lagi. Paulus mau jadi martir. Karena waktu zaman itu penganiayaan orang-orang Kristen lagi gencar-gencarnya. Dan Paulus jadi salah satu yang ditangkap. Jadi 2 Timotius ini surat Paulus yang terakhir, saudara. Saya pernah mikir, ada seseorang yang pekerjaannya lagi gak gampang. Bisnis usahanya lagi macet. Keluarganya juga lagi ada masalah. Mungkin bisa dibilang kalau dilihat orang ini tuh lagi ada di titik terendahnya waktu itu. Tapi saya lihat kenapa malah Tuhan ngizinin pelayanannya makin banyak, makin besar, makin dipakai. Kalau saya mikirnya kenapa gak Tuhan tolong dulu, jadiin situasinya stabil dulu, tenang dulu. Jadi lebih enak. Biar bisa lebih fokus, bisa lebih baik pelayanannya. Bisa lebih efektif gitu ya. Saya mikirnya kayak gitu saudara. Tapi yang jelas pikiran saya ini lebih bodoh, lebih buruk daripada pikiran Tuhan. Daripada rencana Tuhan. Apa yang Tuhan pikirin, apa yang Tuhan rencanain. Buat Paulus juga waktu itu. Kadang kita ngalamin hal-hal yang gak enak,
yang bikin kita takut atau khawatir, gak tahu pengen ngelakuin apa. Dan faktanya kita pasti ngalamin hal-hal itu, ngalamin banyak masalah. Tapi firman Tuhan hari ini, kita mau belajar dari Paulus juga. Paulus dalam usianya yang udah lansia loh waktu itu. Udah lansia, udah lanjut, kondisinya sangat tidak mengenakan. Yang seharusnya Paulus yang butuh penguatan dan penghiburan. Paulus yang harusnya disemangatin sama rekan-rekannya. Tapi dalam surat ini Paulus mau nguatin Timotius, anak rohaninya. Walaupun Timotius itu masih muda dan dia hebat, berbakat, tapi dia juga ngalamin ketakutan. Dia juga takut, dia bisa malu, rendah diri. Karena apa? Masih muda usianya waktu itu, tapi udah dikasih tanggung jawab yang lumayan berat buat memimpin banyak orang yang usianya lebih tua daripada Timotius. Yang waktu itu juga banyak nganggap Timotius tuh, masih muda lah, kurang layak lah. Oleh jemaatnya sendiri. Dan juga banyak kepercayaan yang salah, banyak ajaran-ajaran yang sesat dari guru-guru palsu di gerejanya sendiri. Ditambah lagi belum ada penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Mungkin Timotius dulu ngerasanya, udahlah saya mah ngedukung Om Paulus aja lah. Waktu masih pelayanan bareng-bareng. Nggak nyangka akhirnya dia sendiri yang ditunjuk buat jadi gembala. Buat jadi pemimpin gereja. Tapi sampai akhirnya Timotius ini jadi pemimpin jemaat yang besar. Itu bukan rencananya Paulus, bukan kepengennya Paulus, tapi rencananya Tuhan. Rencananya Tuhan, saudara. Karunia yang Timotius punya buat memimpin, mengajar, itu sumber asalnya bukan dari penumpangan tangan Paulus, tapi dikasih dari Tuhan. Buat menggenapi rencana Tuhan. Buat melayani, memperlengkapi jemaat Tuhan di Efesus. Bukan untuk kepentingan Timotius, bukan untuk agenda pribadi Timotius, bukan untuk kemuliaan Timotius atau Paulus, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan pendeta A, pengkhotbah B, gereja A atau gereja B gitu ya. Bukan untuk kemuliaan pengurus dari satu gereja, worship leader yang ada panggung, pemain musik yang dipuji-puji, bukan. Tapi semua pelayanan yang kita lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Agar Injil kebenaran Tuhan disebarluaskan. Jangan takut kata firman Tuhan. Jangan takut, jangan malu, siap-siap ngadepin kesusahan dengan kekuatan Tuhan. Ingat, Roh Kudus yang ada di dalam orang percaya tidak menanamkan rasa takut itu. Kata Paulus kepada Timotius. Kata firman Tuhan kepada kita hari ini. Jadi pengingat juga buat setiap orang Kristen. Sampai sekarang. Kita pasti pernah ngalamin satu hal atau satu kejadian yang bikin kita gemper gitu ya. Takut ngalamin, kita tuh takut. Ada yang gak berani buat disuruh ngomong di depan, public speaking gitu ya. Bisa panas dingin, ngadek-dek, cek orang Sunda namanya. Ngadek-dek gitu, disuruh ngomong di depan teh, takut gitu. Atau ada yang takut buat ngadepin konflik. Gak pengen, gak hindarin itu. Ada yang takut disuruh memimpin. Ada yang takut banget sama penolakan. Atau gak diterima sama orang. Takut sama skill kita tuh gak memadai atau gak bagus. Takut dengan ketidaknyamanan. Atau sama orang-orang atau mungkin sama pelayan Tuhan lainnya. Takut diomongin, takut dijelekin, takut orang-orang gak suka sama kita. Takut dianggap bodoh gitu ya. Lebih gak punya kemampuan, takut melangkah. Takut melakukan sesuatu di dalam keseharian kita. Takut mengambil keputusan. Takut hidup susah. Takut gagal. Takut mengecewakan. Takut di dalam pelayanan. Takut. Ingat lagi, takut itu bukan berasal dari Tuhan.
bukan berasal dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus. Dan Tuhan gak mau kita juga takut. Banyak banget ayatnya di Alkitab yang bilang, jangan takut. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iya, tanggung jawab Timotius berat banget buat jadi gembala orang-orang Kristen di kota besar kayak Efesus. Iya, memang berat. Tapi ada kekuatan Tuhan yang Tuhan sediakan buat Timotius. Ada kekuatan dari Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam Timotius yang memampukan dia bisa terus setia. Dia bisa melakukan pelayanan dengan baik. Dia bisa terus kuat. Roh Tuhan yang ada di dalam Paulus yang bisa terus menguatkan Paulus. Menghibur Paulus walaupun dia lagi ada di penjara, gak enak. Malah Paulus lagi gak enak bisa mikirin orang lain. Bisa mikirin Timotius. Karena Paulus mengasihi Timotius. Mengasihi jemaat yang ada di Efesus. Nulis suratnya yang terakhir sebelum Paulus dihukum mati. Paulus diilhami oleh Tuhan, didorong oleh Roh Kudus buat nulis surat Timotius ini. Yang kemudian kita sekarang bisa baca sebagai firman Allah yang hidup. Roh yang sama, saudara. Roh yang sama yang ada dalam Timotius, roh yang ada di dalam Paulus, ada di dalam setiap orang percaya. Ada di dalam kita, saudara. Untuk apa? Terus membimbing kita, melengkapi kita di dalam pelayanan kita. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya kita bisa terus setia ikut Tuhan. Ini alasan kita bisa tetap menjadi pelayan yang faithful, skillful. Tadi di ayat 6 kita diminta buat kobarkan. Kobarkan. Kita yang berperan aktif. Dan di ayat 7 ini dikasih motivasinya nih. Dikasih karenanya. Karena roh Allah yang ada dalam kita itu memberikan kekuatan saat kita lemah. Kekuatan saat kita capek. Saat kita menghadapi kesulitan di dalam pelayanan. Saat kita ngerasa buntu. Saudara. Kekuatan untuk bertahan di dalam pencobaan. Roh Kudus yang memampukan kita buat apa? Ada kasih memampukan kita untuk mengasihi. Mengasihi dengan tulus. Mengasihi seperti Kristus. Mengasihi mereka yang gak layak dikasihi. Kita gak mementingkan diri kita sendiri lagi. Kasih yang rela berkorban. Dan juga Roh Kudus yang mendisiplinkan kita di dalam pengendalian diri kita untuk hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bukan Indonesia aja yang gelap. Hashtag Indonesia gelap gitu, bukan. Dimana kita dihadapin sama berbagai macam pencobaan, tantangan hidup, godaan dosa, godaan dari si iblis, dan lain-lain kesenangan duniawi buat apa? Memenuhi nafsu kedagingan kita ini. Gak bisa kita kayak kabur aja dulu. Hashtag kabur dulu gitu. Gak bisa. Karena apa? Kita dipanggil untuk terus setia memenuhi panggilan Tuhan. Terus mengobarkan karunia yang udah Tuhan kasih. Mengasah itu. Dan kita bisa setia sampai sekarang. Sampai detik ini. Bukan karena kita hebat. Tapi semua karena Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada dalam kita. Roh Kudus yang ada dalam kita memberikan kepada kita kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Saya suka sama ayat ini, bukan hanya kekuatan, kata firman Tuhan, tapi roh yang membangkitkan kasih, love. Kasih, saudara. Percuma hebat, percuma jago banget di dalam pelayanan. Terkenal, diakuin sama banyak orang. Hebat banget lah pokoknya pelayanan kesana kesini. Tapi gak punya kasih. Kita mau baca dari 1 Korintus 13. Saya bacakan buat kita semua. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun ada pengkhotbah yang luar biasa menyampaikan firman Tuhan, percuma kalau nggak ada kasih dalam dirinya. Sekalipun ada pelayan musik yang main musiknya sangat jago, sangat indah, sangat hebat, sangat skillful. Udah sampai main di Java Jazz misalnya. Tapi kalau nggak ada kasih, percuma, nggak ada gunanya. Tuhan nggak suka. Sekalipun ada pemimpin gereja yang dapat memimpin dengan sangat baik, mengajar Alkitab dengan sangat jelas, tinggi ilmunya. Tapi kalau nggak ada kasih, percuma. Berapapun waktu yang kita korbankan buat persiapan pelayanan di gereja, buat acara-acara gereja, berapapun tenaga yang kita habiskan, sebanyak apapun uang yang kita donasikan buat gereja atau buat yayasan-yayasan. Bahkan kata Paulus dalam ayat ini, sampai rela ngasih tubuhnya sendiri buat dibakar. Atau sampai disalib juga gak apa-apa, sampai rela mati pokoknya. Ini tubuhku gitu ya. Tapi kalau kita gak punya kasih, sedikit pun gak ada faedahnya. Nol besar, gak berarti. Gak ada artinya. Terus gimana kita bisa punya kasih itu? Gimana kita bisa mengenal kasih itu? Gimana kita bisa mengasihi? Cuma satu yang bisa bikin kita mengasihi. Kalau kita terlebih dahulu dikasihi. Dan Yesus, Tuhan kita, terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan jalan Ia sendiri turun ke dunia. Menjadi manusia. Hidup dalam kesempurnaannya. Menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dosa saya, dosa saudara. Karena apa? Dia mengasihi kita. Makanya kita bisa mengasihinya. Makanya kita bisa mengasihi orang-orang yang gak layak buat dikasihi. Seperti Tuhan mengasihi diri kita sendiri yang sebenarnya gak layak menerima kasihnya itu. Dan kita bisa terus melayani dengan kasih Kristus yang ada dalam kita. Ini saudara, ini dasar pelayanan kita. Karena kita udah dikasihi. Kita udah diselamatkan. Kita udah ditebus. Hidup kita bukan milik kita sendiri lagi. Bukan gimana kita. Bukan semaunya kita. Pelayanan ini jadi privilege dalam hidup kita. Apa yang bisa aku lakuin? Apa yang bisa aku kasih buat Tuhanku? Buat penyelamat hidupku? Buat rajaku? Apa yang bisa aku lakuin sekarang di dalam hidupku? Tuhan gak hanya ngebuat kita kuat, skillful, hebat di dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, tapi juga menjadikan kita pribadi yang dapat mengasihi. Mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi orang tua kita, mengasihi adik kakak kita, papa mama kita, anak-anak kita, orang-orang yang dekat sama kita, teman-teman orang gereja, yang mungkin bisa mengecewakan kita, bisa bikin kita gak enak hatinya, mungkin bisa menjahati kita, tapi kita dimampukan buat mengasihi mereka, buat mengampuni mereka. Karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mengampuni kita. Dan kepada kenalan-kenalan kita yang berbeda agamanya dengan kita. Mereka yang belum kenal sama Yesus. Mereka yang belum tahu, belum percaya. Kalau kita mengasihi orang-orang, kita pasti mikirin nanti ujungnya gimana nih. Kita pasti mikirin keselamatan orang-orang itu kalau kita mengasihinya. Dan kasih yang dari Tuhan itu bakal nutupin ketakutan kita dalam kita melakukan pelayanan. Kita yang tadinya takut
jadi berani. Kita yang tadinya pengecut jadi pemberani karena kasih. Karena kasih. Dan selain kekuatan dan kasih, roh yang ada dalam kita memberikan ketertiban. Pengendalian diri. Kita dapat mengendalikan pikiran kita, mikir dengan tenang, pakai akal sehat, gak gelisah, gerasa gerusu, gak gegabah gitu ya, terburu-buru, tapi bisa berpikir dengan penuh hikmat, bijaksana dalam segala situasi yang kita hadapin. Kita gak langsung reaktif, sensitif, cepat emosi, cepat langsung panik. Tapi kita bisa tenang, bisa mengendalikan diri kita dengan baik, merencanakan dengan baik, dan kita bisa melakukan pelayanan kita dengan efektif ke depan. Karena apa? Roh Allah yang ada dalam kita. Kita bisa terus setia sampai sekarang mengobarkan karunia kita. Ada satu ayat lagi yang mau kita baca. Saudara-saudara, Bapak Ibu, apakah masih ingat gimana pertama kali kita melayani? Saudara melayani, apakah masih ingat kenapa kita melayani? Ada yang diajakin mungkin sama kakak-kakaknya, atau diajakin sama temennya, atau disuruh sama orang tuanya karena orang tuanya juga pelayan atau hamba Tuhan gitu ya. Atau ada yang daftar sendiri buat melayani, gimana caranya buat melayani. Apakah masih ingat awal kita melayani? Kepengen siapa? Pengen teman, orang tua, kepengen kita sendiri? Sebenarnya itu bukan hanya kepengen mereka atau kepengen kita sendiri. Tapi Tuhan sendiri yang mau kita melayani. Tuhan yang memilih kita, menunjuk kita buat melayani. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita yang punya skill itu, bukan karena kita yang paling baik, kita yang paling taat sama guru sekolah minggu, bukan. Tapi Tuhan sendiri yang bilang. Kita membaca di ayat 9. Kita baca sama-sama yuk. Di ayat 9 ini. 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita. Dia memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kapan waktunya? Apakah waktu kita diajakin sama Rian atau sama Marsha gitu ya untuk pelayanan? Atau waktu kita udah taat sama orang tua kita, sama guru sekolah minggu diajakin gitu ya, didorong buat pelayanan, masuk pelayanan gitu ya, paduan suara dan lain-lain. Atau kapan? Kapan waktunya? Sebelum permulaan zaman. Sebelum permulaan zaman. Sebelum dunia ini jadikan. Sebelum kejadian 1. Sebelum ada terang. Tuhan udah nulis tentang kita. Punya rencana atas hidup kita. Buat orang-orang percaya. Jadi Tuhan sendiri yang mau. Tuhan yang milik kita dan Tuhan yang ngasih kita kemampuan buat kita melayani. Dengan faithful, dengan skillful. Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Karunia ke masing-masing kita berbeda-beda. Dengan skill yang berbeda-beda, Tuhan lengkapin kita. Dan kita saling melengkapi walaupun kita berbeda-beda. Karena apa? Kita anggota tubuh dari satu tubuh Kristus. Walaupun kita punya skill yang berbeda-beda, tapi kita saling melengkapi. Dan firman Tuhan mau ngingetin kita, kobarkan karunia yang udah Tuhan kasih itu. Kembangkan, be faithful. Saudara-saudara, tujuan Tuhan buat kita hidup di dunia ini. Kita yang udah bekerja, kita yang udah berkeluarga. Tujuan Tuhan bukan supaya kita terus kerja, terus ngumpulin banyak uang, mencari uang, menimbun kekayaan untuk kita hidup bersenang-senang, merasa nyaman. Kata orang-orang, financial freedom. Buat ngumpulin dana pensiun supaya pas pensiun bisa aman, nyaman. Bukan cuma tentang itu, saudara.
Tujuan Tuhan adalah agar masing-masing dari kita. Untuk apa? Menggunakan karunia yang Tuhan udah kasih. Untuk melakukan misinya di dunia ini. Untuk melakukan misinya di dunia ini. Menjangkau umatnya. Memuridkan mereka. Mengajar mereka. Menyebarkan kebenaran Injil. Menolong dunia ini yang butuh pertolongan kita. Terang-terangnya Tuhan di dunia yang gelap. Melayani dengan setia, dengan skillful. Saudara, hidup di dunia ini pasti dan memang gak gampang. Beneran. Apalagi kalau kita bener-bener ngejalanin misinya Tuhan. Masa depan kita mungkin bakal dipenuhi sama kesedihan, tantangan, kekecewaan, penderitaan. Tapi orang Kristen, kita harus percaya sama Tuhan. Dan dengan berani, jangan takut melangkah ke dalam ketidakpastian itu. Dengan kepercayaan yang kita letakkan di dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan ada bareng kita. Ada di dalam kita, teman-teman. Terakhir, ini sebagai penutup dan kesimpulan dari ayat 7 juga sebenarnya. Tuhan dengan kasih karunia-Nya telah mengaruniakan kepada kita Roh Kudus yang membuat kita apa? Gak jadi takut di masa-masa yang sulit. Di masa-masa yang sulit ini. Kita gak akan takut sebagai orang percaya. Tuhan yang menyatakan kuasa-Nya di dalam kelemahan kita. Bukan karena kita yang kuat, tapi Roh Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Yang membangkitkan kasih yang tulus dalam diri kita. Supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Mengasihi orang-orang bahkan kepada musuh-musuh kita. Orang-orang yang ngejahatin kita. Kita ampuni mereka. Bahkan kita doakan mereka. Saudara, kita doain, berkatin mereka. Kasihi mereka. Dan yang memberikan kita penguasaan diri untuk hidup sebagai umat kudusnya Tuhan. Saudara, kita berdoa, saling mendoakan. Saling ngedoain satu sama lain supaya kita semua sebagai orang percaya bisa terus setia ikut Tuhan. Setia ikut Tuhan sampai akhir. Mengobarkan karunia yang udah Tuhan kasih buat kita. Dengan selalu hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Hidup dipimpin roh, melatih diri kita, disiplin rohani di dalam keseharian kita, di dalam doa, pembacaan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, penyembahan pribadi di dalam waktu keseharian kita, waktu pribadi kita. Kita berdoa saudara, saling mendoakan supaya kita terus menyadari kalau Tuhan itu terus ada menyertai kita. Dia tinggal dalam kita. Dan kita terus diingatkan. Roh Kudus yang ada dalam kita. Memberikan bukan roh ketakutan. Bukan memberikan kita rasa takut. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pengendalian diri itu. Sehingga kita gak lagi takut. Sehingga kita gak lagi takut. Dan terus bisa setia sampai ujung. Sampai akhir menyelesaikan dengan baik. Bisa faithful, skillful dalam kita melakukan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk firman-Mu Tuhan yang sudah dibagikan. Kami sadar bahwa kami ini gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami ini lemah tanpa Engkau Tuhan. Tapi Engkau yang terus mengingatkan kami semua. Engkau yang ada di dalam kami. Engkau yang tinggal dalam kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami. Memberikan kepada kami bukan roh ketakutan. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Supaya kami semua bisa terus setia, bisa terus melayani, bisa terus mengembangkan, mengasah apa yang sudah Engkau berikan, mengobarkan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan untuk kehebatan kami, bukan untuk kemuliaan kami Tuhan, tapi semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tempat ini dan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemberitaan firman-Mu. Engkau yang langsung berbicara kepada kami semua. Engkau yang menanamkan benih firman Tuhan ini. Kami bisa bertumbuh, kami bisa semakin dewasa. Kami bisa semakin dibentuk, didisiplinkan oleh firman Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang bisa setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin.